Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar logika matematika dengan tema dasar-dasar logika. Part 1. Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Kalimat deklaratif atau proposisi. Dalam ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya yaitu adalah untuk memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar atau salah. Kalimat yang dipelajari dalam logika itu bersifat umum, baik dengan bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang didasarkan atas hipotesis-hipotesis. Nah, dalam kalimat deklaratif atau proposisi ini didefinisikan sebagai kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi suatu kalimat itu bernilai salah satunya bernilai benar atau salah. Jadi tidak mungkin kedua-duanya ya. Nah, sebagai contohnya yaitu kalimat pertama 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, itu bernilai benar. Kalimat yang kedua, 4 adalah bilangan ganjil. Nah, karena 4 adalah bilangan genap, maka kalimat yang kedua ini salah. Kalimat yang ketiga, kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, Surabaya kan memang ada di Provinsi Jawa Timur, maka kalimat yang ketiga ini juga bernilai benar. Maka dari ketiga contoh ini kita dapat membedakan mana yang bernilai kalimat yang bernilai benar dan kalimat yang bernilai salah. Oke, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang proposisi, yaitu kalimat yang bernilai benar atau salah. Nah, sekarang kita membahas kalimat yang bukan merupakan proposisi. Jadi, kita tidak bisa menentukan kalimat ini benar atau salahnya. Contoh yang pertama, berapakah usiamu? Nah, ini bukan merupakan proposisi, karena merupakan kalimat tanya, sehingga kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Selanjutnya, Andi lebih tinggi dari Ali. Nah, ini juga kita tidak bisa menentukan kalimat ini benar atau salah. Bisa jadi, contohnya, misalkan di kelas ini ada Andi. Andi itu lebih tinggi daripada Ali. Nah, tapi di tempat yang lain, ternyata Ali lah yang lebih tinggi daripada Andi. Jadi, kita tidak bisa menentukan kalimat ini benar atau salah. Karena kan nama Andi dan Ali itu banyak sekali. Jadi kurang spesifik gitu ya. Terus kalimat yang ketiga, 2x plus 3y sama dengan 6. Itu juga bukan merupakan proposisi. Karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Ini benar atau salah, itu kan tergantung dari nilai x dan y-nya. Saat kita mensubstitusikan nilai x-nya itu 0 dan y-nya itu 2, mungkin hasilnya benar ya. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 2, hasilnya 6. Itu benar. Nah, tapi saat kita memilih nilai x-nya itu 1, kemudian y-nya itu 2, jadi hasilnya kan 2 ditambah 6, hasilnya 8. Nah, jadi kan pernyataannya itu menjadi salah. Jadi contoh yang ketiga ini bukan merupakan proposisi karena dia bernilai benar atau salahnya itu tergantung dengan nilai x dan y-nya. Selanjutnya penghubung kalimat. Nah, di sini ada simbol nih, negasi. Seperti ini berarti tidak. Kemudian seperti caping ini namanya konjungsi, memiliki arti dan ini kebalikannya, ini ke arah atas ya. Nah, disebut dengan disjungsi yang memiliki arti atau. Terus yang ini namanya implikasi, itu artinya jika maka. Dan yang ini diimplikasi itu memiliki arti jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila, itu sama aja. Nah, dalam matematika itu biasanya
menggunakan huruf-huruf kecil untuk menyatakan subkalimat dan simbol-simbol penghubung untuk menyatakan penghubung kalimat. Nah, untuk penghubung kalimatnya biasanya kita menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, sebagai contohnya di sini P kecil itu salsa makan nasi goreng. Sedangkan kalimat yang kedua, Ki, salsa minum jus jambu. Pernyataan dengan simbol logikanya. Nah, jika saya menyatakan dengan P konjungsi Ki, berarti kan P dan Ki gitu ya. Berarti kita menggabungkan dari kedua kalimat ini dengan pernyataan dengan penghubungnya dan. Berarti hasilnya adalah salsa makan nasi goreng dan minum jus jambu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini kan negasi ya, negasi P dan Ki. Itu menyatakan salsa, negasi tadi kan tidak ya, berarti salsa tidak makan nasi goreng dan minum jus jambu. Nah, dia tidak makan nasi goreng tapi dia minum jus jambu. Kemudian negasi P dan negasi Ki. Maka menyatakan salsa tidak makan nasi goreng dan tidak minum jus jambu. Nah, berikut adalah salah satu contoh penggunaan dari simbol dan penghubung kalimat. Nah, selanjutnya tabel kebenaran. Jadi di sini misalkan saya memiliki dua kalimat yaitu P dan Ki. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya baris dalam tabel ini, itu bisa menggunakan rumus 2 pangkat N baris. Dengan N-nya itu adalah banyaknya kalimatnya ya, atau banyaknya variabelnya. Kayak ini ada 2 kan, P dan Q. Berarti 2 pangkat 2. Berarti ada 4 baris. Maka di sini bisa dituliskan benar-benar salah-salah. Terus Q-nya benar salah. Nah, negasi P-nya. Nah, untuk penulisan negasi P itu tadi kan kita bisa menuliskan seperti yang di slide sebelumnya tadi atau menggunakan seperti ini, tanda seperti ini. Itu artinya sama aja, negasi. Jadi untuk simbol negasi ini biasanya berbeda-beda dari setiap buku ya. Jadi kalian tidak usah bingung. Tapi ini artinya sama, itu artinya negasi P. Jadi kalau pernyataan P-nya di sini bernilai benar, kalau dinegasikan berarti di sini bernilai salah. Ini benar, jadi sini salah. Sini salah, berarti lawannya benar. Nah, kemudian yang ini negasi Ki. Berarti kalau di sini benar, berarti sini salah. Sini salah, berarti sini benar, dan seterusnya. Nah, di sini P dan Ki. Ini kan P konjungsi Ki. Berarti P dan Ki. Nah, pernyataan P benar dan benar, maka di sini benar. Jika terus yang kedua, jika yang ini P-nya benar, Q-nya salah. Nah, karena kalau dan itu harus kedua-duanya benar ya. Kalau salah satunya berarti dia bernilai salah. Kan di sini salah. Sedangkan P atau Q, jika salah satunya ada yang benar, maka dia benar. P implikasi Q, maka hasilnya benar, salah, benar, benar. Jadi kalau di akhirnya itu benar, maka dia bernilai benar. Jika jika dan hanya jika Q, hasilnya adalah benar, salah, salah, benar. Nah, selanjutnya yaitu tabel kebenaran untuk yang 3 variabel. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa untuk menentukan berapa banyaknya jumlah baris pada tabel kebenaran itu kita lihat dulu berapa jumlah variabelnya.
Jika di sini jumlah variabelnya adalah 3 variabel, maka jumlah baris pada tabel kebenarannya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka pada tabel kebenarannya terdapat 8 baris. Nah, di sini kita lihat di sini ada 8 baris, maka untuk pernyataan yang pertama, kalimat yang pertama yaitu P, maka di sini benar, salah. Yang Q-nya benar, salah, benar, salah. Sedangkan R-nya benar, salah gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir yang ini, P konjungsi Q disjungsi P konjungsi Q konjungsi R, maka kita harus mencari satu persatu dulu. Maka kita harus cari dulu P konjungsi dari Q. Nah, P konjungsi dari Q. Kita cari P dan Q. Tadi kalau konjungsi, keduanya harus benar ya, untuk mendapatkan hasil yang bernilai benar. Maka di sini ini benar-benar, sini benar. Benar. Kalau benar salah, berarti sini salah. Dan seterusnya. Kemudian P konjungsi R, sama aja. P dan R. Kalau konjungsi berarti keduanya harus benar. Maka hasilnya ini. Nah, setelah itu bisa kita disjungsikan. Nah, kalau ini kita mencari P konjungsi dari Q disjungsi R. Maka kita harus mencari dulu Q disjungsi dari R-nya apa. Baru kita dikonjungsikan dengan P. Hasilnya seperti ini. Beberapa hukum ekuivalensi logika. Yang pertama yaitu hukum komutatif. Nah, hukum komutatif di sini misalkan saya punya P konjungsi dari Q itu ekuivalen dengan Q konjungsi dari P. Ya. Atau jika ada P disjungsi dari Q, itu ekuivalen dengan Q disjungsi dengan P. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum komutatif. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua yaitu hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif di sini misal saya punya P konjungsi Q konjungsi R itu ekuivalen dengan P konjungsi dari Q dan R. Nah, inilah yang disebut dengan hukum asosiatif. Atau ya kalau yang disjungsi berarti P disjungsi Q disjungsi dengan R itu ekuivalen dengan P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya hukum distributif. Hukum distributif, misalkan saya punya P konjungsi dari Q disjungsi R, maka dia ekuivalen dengan P konjungsi Q disjungsi dari P konjungsi dari R. Nah, ini adalah hukum distributif. Nah, yang selanjutnya, jadi di buku sudah ada ya, sudah dijelaskan satu persatu jenis-jenis dari hukum ekuivalensi logika. Jadi kalian bisa sambil membaca bukunya, ada di halaman 15 sampai 16. Oke, selanjutnya untuk hukum identitas, misalkan ada suatu kalimat P, terus konjungsi dengan ini B, kebenaran, benar gitu ya. Berarti dia ekuivalen dengan P. Jadi jika ada suatu kalimat
suatu kalimat terus dikonjungsikan dengan kalimat yang benar, maka dia juga hasilnya adalah kalimat P itu sendiri. Kemudian hukum ikatan ada hukum negasi ganda, hukum idempoten, dan De Morgan. Nah, di sini ada 11 hukum ekuivalensi logika. Jadi bisa kalian baca satu persatu ini beberapa hukum ekuivalensi logika di halaman 15 sampai 16 ya. Nah, itu tadi sedikit materi untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, sebagai latihan soal, kalian bisa mengerjakan 3 soal ini. Buatlah tabel kebenaran untuk nilai pernyataan seperti itu. Silakan kalian kerjakan untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari. Oke. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.